Halo Semeton, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Nah, karena banyaknya request dari kalian tentang kelanjutan kisah dari perjodohan Chana Auranti, jadi sekarang saya baru sampai di kediaman Deyuda, teman saya yang saya ajak ngeperin Auranti waktu ini. Nah, sekarang saya akan memberikan update mengenai Chana Auranti yang waktu ini saya pairkan itu di size 32-33 cm. Nah, jadi jika kalian yang belum tahu, waktu ini kita melakukan sexing Chana Auranti dan sudah benar bahwa salah satu betina dan salah satu jantan itu memang sudah sudah pas. Nah, kita masukkan ke dalam tank yang sama dan kita sekat selama 1 hari. Dan karena kita memang butuh konten dan tidak ada kerjaan, jadi kita dalam jangka waktu 1 hari atau 24 jam itu kita sudah buka sekatnya. Dan kalian bisa saksikan di video sebelumnya bagaimana keseruan pertarungan Chana Auranti yang size-nya sih saya bilang lumayan besar lah. Nah, sekarang saya akan update di hari ketiga dan keempat sekarang. Saya akan update, tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian. Nah, sebelum kita lanjut ke video utama, kita lanjut ke intro dulu. Nah, ini dia Semeton. Ini penampakan mereka sekarang. Ini jantan dan yang ini betina. Sekarang di hari keempat. Nah, ini mental masih aman. Yang betina mental juga masih aman. Nah, kita juga menambahkan beberapa ganggang air. Biar salah satu di antara mereka juga mempunyai tempat untuk ngumpet. Nah, ini kan yang cewek di sini aja daerah teritorialnya. Jika yang cowok hanya berdiam diri di sini. Tapi terkadang untuk yang cowok sih kebanyakan dia itu berdiam diri hanya di bagian kiri tank. Dan yang betina terkadang memang tempat teritorialnya yang betina di sini, tapi terkadang yang cewek itu nyamperin yang jantan. Mereka sama-sama flaring kata teman saya dan saling goyang, saling senggol seperti biasa. Terkadang mereka juga sempat adu mulut, tapi tidak sesering pertama kali kita melepas sekat mereka. Nah, kata teman saya juga mereka makannya itu sudah normal, sudah lahap. Dan untuk mental, mereka ini tidak ada mentalnya yang down, karena saya juga sempat nitip pesan sama teman saya, jikalau nanti salah satu Auranti ini mojok. Nah, andai kata ini yang jantan itu mojok di bawah, lalu siripnya kuncup, dan ketika kita berikan kepalan tangan atau kita berikan kita berikan tangan tidak akan merespon, itu berarti mentalnya sudah down. Itu berarti harus disekat lagi akuarium tersebut. Jadi karena sekarang ini mentalnya udah normal. Nah, ini biasa aja nih, nggak ada takut-takutnya. Yang jantan juga flaring terus. Ini berarti sudah aman. Dan mungkin ini akan kita pindahkan karena apa? Karena tank ini terlalu kecil. Ini tank berukuran 1 meter dengan lebar ke belakang itu 35 cm. Nah, dan tingginya itu 40 cm. Jadi menurut kita tank ini terlalu kecil untuk mereka. Mereka ini size 32-33 cm. Nah, rencananya mereka berdua ini akan kita pindahkan ke tank yang di sebelah. Nah, ini dia tank yang lebih besar. Nah, jadi ini tank berukuran 120 dengan lebar ke belakang 50 dan tingginya berapa ini? 60 apa 50 ini tingginya? 50. Nah, jadi
mereka berdua ini akan kita pindahkan ke sini. Dan untuk yang ini, si Red Maru ini akan saya bawa pulang. Ini akan saya ambil dari teman saya pinjam, dan sampai rumah akan saya treatment dengan air setan yang saya sudah siapkan di rumah. Nah, jadi ini dia ikannya. Ini akan saya bawa pulang. Kemudian nanti teman saya akan melepas cut ini. Ini akan dilepas sama dia, dan mungkin YS ini mungkin akan dia pindah ke sini. Dan Auranti berdua ini kan pindah ke sini. Nanti ini akan dipenuhi dengan ganggang air. Serta nanti kita akan beli satu pot yang berbahan dasar tanah liat. Mungkin kita akan pasang satu di pojok. Nah, pot itu kan gini, bertujuan, kendi tanah liat itu bertujuan sebagai tempat, mungkin jika mereka tidak ingin berinteraksi satu sama lain, si Auranti tersebut, mereka ada tempat ngumpet. Nah, jadi itu tujuan dari ditempatkannya kendi atau sebagai tempat mereka bersembunyi. Seperti biasa ini ganggang air, mungkin kita tidak akan menambahkan tali rapia. Kita maunya alami aja pakai ganggang air. Nah, dan untuk Auranti ini, nah, saya juga membutuhkan saran dari kalian. Mungkin kalian ada yang berpengalaman dalam menjodohkan Auranti. Ada saya dengar-dengar berita Auranti yang dijodohkan itu, jika ingin Auranti tersebut bertelur, harus suhu air di dalam akuarium itu harus 27 derajat Celcius ke bawah. Itu harus katanya. Tapi ada info yang saya dengar, beberapa informasi yang saya lihat di Google dan di YouTube, bahkan teman-teman saya juga beberapa yang bilang, katanya Auranti yang sudah siap bertelur itu akan mencari suhu air yang yang lebih hangat. Itu sampai sekarang saya juga belum tahu, karena saya sendiri belum bisa membuktikan dan belum mampu untuk breeding, khususnya breeding Channa Auranti. Itu kan, nah khususnya di Bali itu belum ada satupun yang bisa. Itu menurut saya pribadi, nggak tahu juga jika nanti ada mungkin, tapi mereka ngumpet-ngumpet kan saya nggak tahu juga. Untuk sementara sih saya nggak pernah ada yang lihat sampai mereka bertelur. Nah, ada juga yang nyaranin disuruh masang heater, setting mungkin 30-32 derajat Celcius untuk mempercepat Auranti ini ngebola katanya. Saya juga belum tahu. Dan jika kalian ada ada pengetahuan lebih mengenai breeding Channa Auranti, kalian bisa DM saya di Instagram Denpasar Snakehead Club untuk memberikan saran. Saya sangat berterima kasih jika kalian memberikan masukan kepada saya mengenai breeding tentang Channa Auranti. Atau kalian juga bisa komen langsung di video kali ini di komentar YouTube. Nah, ini masih aman. Ini masih aman. Nah, sekarang mungkin cukup itu aja untuk si Channa Auranti. Mungkin sekarang kan hari ketiga dan hari keempat. Mereka akan saya update lagi di hari ke-7 dan hari ke-8 ketika kita sudah memindahkan mereka ke tank yang lebih besar di sini. Nah, nanti di sini akan kita update lagi perkembangannya seperti apa. Mungkin ini kan tingginya 50, nanti kita tinggiin juga gininya, airnya nanti kita penuhi dengan ganggang air biar mereka lebih nyaman. Nah, untuk makanan sendiri ini seperti biasa masih masih menggunakan cacing tanah. Karena percaya tidak percaya ada informasi yang beredar mengenai ikan yang akan di breeding. Percaya nggak ada ikan yang mandul ketika dipus dengan pelet? Nah, itu ada katanya informasi yang saya dapatkan dari teman saya sendiri. Percaya tidak percaya, ikan yang keseringan diberikan pelet itu akan mandul. Tapi kan tergantung juga bawaan genetiknya mereka, tidak bisa dipastikan. Manusia juga seperti itu. Dokter memvonis
manusia itu mandul tetapi ujung-ujungnya bisa juga melahirkan atau membuahkan gini, spermanya berhasil, itu kan kita juga nggak tahu. Nah jadi karena kita takut nanti ini tidak bisa tidak bisa bertelur, makanya kita stop memberikan pakan pelet. Kita hanya memberikan pakan alami, yaitu cacing tanah, dan terkadang juga seminggu sekali akan kita berikan ulat Hongkong. Karena ulat Hongkong itu kan agak panas ya sifatnya. Karena kebetulan saya juga memelihara hewan pengerat, contoh seperti itu sugar glider, itu termasuk hewan pengerat apa-apa. Itu saya setiap minggu harus memberikan jangkrik atau ulat Hongkong untuk mempercepat nafsu mereka, atau mereka lebih cepat birahi. Nanti takutnya hanya ini yang birahi, yang jantan yang nafsuan, tapi yang cewek ini belum nafsu. Kan nggak enak, yang jantan aja yang nafsu, yang cewek menghindar, terus biar sama-sama nafsu atau sama-sama birahi. Ada yang menyarankan menggunakan pakan ulat Hongkong atau jangkrik karena jenis pakan tersebut agak panas katanya. Saya juga kurang tahu. Nah, cukup mungkin sampai di sini video untuk Auranti. Nah, untuk si Red ini sekarang saya akan bungkus dia dan bawa dia pulang. Nanti setelah di rumah saya akan videokan dia sebentar dalam proses masuk tank. Nah, jadi ini dia kondisinya, barnya tipis tapi cabungnya lumayan sih, bunganya ada juga di setiap bar. Nanti ini akan saya coba treatment juga, nanti saya akan eksperimen. Tapi ini saya nggak bayar, ini saya bawa aja karena dia ini punya teman saya, dan tanknya juga kebetulan akan dipakai untuk Auranti. Jadi dia saya angkut untuk bahan percobaan di rumah, bahan percobaan air setan. Nah, mungkin cukup sampai di sini. Saya akan lanjut bungkus ini, dan nanti video akan saya lanjut di rumah saya pada saat melepaskan ikan atau aklimasi ikan ke dalam tank. Ditunggu. Sudah dibungkus. Sekarang kita akan lanjut bawa Red ini pulang ke rumah. Oke semeton, jadi ini dia si Red sudah sampai di rumah saya. Sekarang saya akan tempatkan, nah ini kan Red yang lama nih. Saya akan tempatkan dia di atas. Nah ini sudah saya berikan air setan. Sekarang Red ini akan saya aklimasi terlebih dahulu. Langsung nanti saya akan rekam videonya pada saat pelepasan ikan. Ditunggu. Nah ini dia semeton, lagi saya aklimasi. Saya tambahkan air dalam akuarium sedikit demi sedikit ke dalam plastik. Nah ini dia sudah 5 menitan. Sekarang saya akan lepas. Nah ini dia. Ayo keluar sayang, keluar. Nah itu dia. Tenang, santai, jangan panik. Jangan panik, tenang, santai. Ini sudah ada beberapa bunganya. Nanti saya akan rencananya mau menaikkan cabung ini, semoga bisa menjadi bunga. Dan juga memperpekat bar. Semoga lah nanti kalian lihat perkembangannya dengan air setan. Sampai jumpa di video selanjutnya.